Oke, selamat malam Kang Teteh semua. Pada video pembelajaran kali ini masuk pada modul 5 yaitu Microsoft Project. Di sini langsung saja masuk ke latihan submodul 1. Dapat dilihat pada modul perusahaan logis pada untuk mengimplementasikan penggunaan Microsoft Project pada proyek yang akan dilakukannya dalam waktu dekat pada tanggal 3 Februari 2023. Nah, jadi untuk pertama kali itu ketika kita sudah membuka Microsoft Project-nya, misalkan kita new blank project. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu ini, rencana memulai proyek tanggal 3 Februari 2023, yaitu untuk memulai proyeknya itu jadi kita pergi ke tab project, lalu ke project information, lalu kita start date-nya. Ini untuk memulai proyek itu pada tanggal berapa gitu. Tadi pada tanggal 3 Februari 2023. Oke. Kemudian kita masuk ke nomor satunya. Pada dokumen baru dalam Microsoft Project, kemudian lakukan setting pada kalender. Nah, untuk menyeting kalender ini, kita bisa pergi ke menu change working time. Menu change working time itu ada pada ini. Kita ke project, lalu ke change working time. Nah, di sini disebutkan hari libur perusahaan pada hari Senin dan Minggu. Jadi kita bisa mengubahnya itu caranya pergi ke work weeks, lalu ke detail, lalu kita pilih pada Sunday dan Monday, Senin dan Minggu itu non-working time. Jadi caranya itu seperti ini. Ini dulu, terus pilih non-working time. Kemudian pada pada yang B, jam kerja dilakukan adalah pada jam 7 pagi, kemudian jam 12 siang. Hingga istirahat pada jam 12 siang. Kemudian sampai jam 1, masuk kembali pukul 4 masuk kembali hingga pukul 4. Jadi itu maksudnya masuk kerja pada pukul 7 sampai dengan pukul 12, lalu istirahat sampai dengan pukul 1, kemudian masuk lagi sampai pukul 16.00. Gitu. Lalu klik OK saja. Kemudian di sini ada pengecualian untuk hari Jumat. Hari Jumat jam kerja mulai pukul 6.30 pagi hingga jam 11.30 siang. Aduh. Jadi pengecualian pada hari Jumat yaitu pukul 6.30 hingga pukul 11.30. Caranya itu tinggal pilih ini, set day-nya, lalu pilih ininya, jamnya, pukulnya 6.30. Lalu klik OK. Kemudian ada pada tanggal 23 Februari adalah hari ulang tahun perusahaan, sehingga seluruh kegiatan proyek berhentikan. Ini kayak cuti bersamanya perusahaan ya, pada tanggal 23 Februari 2023. Nah, itu caranya pergi ke exception, pengecualian. Lalu kita pilih pada tanggal 23, kan gini, kita klik dulu ulang. Hari ulang tahun perusahaan. Kita klik pada tanggal 23, kita pilih tanggalnya, 23 Februari 2023. Sehari doang tuh, lalu klik OK. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lanjut. Masukkan kegiatan berikut ke dalam Gancar. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang sudah ada di modul, kita masukin ke chart yang Gancarnya yang sudah ada di projectnya. Seperti ini yang sudah saya buat. Nih, kita masukin dulu. Ini sebelumnya belum ada ininya ya. Kita masukin analisis kebutuhan, pemilihan sistem, analisis kebutuhan nih. Kayak contohnya, misalkan kita copy dulu lah. Kita copy dulu, misalkan kita masukin ya seperti pada itu ada 50. Nah, duration-nya 15 7 15 2 7 15 2 7 days 15 days 2 days. Nah, kemudian setelah dimasukin ini, jangan lupa masukin predecessor-nya. Predecessor apa itu predecessor? Yaitu aktivitas pendahulu. Jadi misalkan
Di sini ada pengadaan dan instalasi SO dan DBMS. Predecessornya aktivitas nomor 1. Nah, ini nih berarti maksudnya, jadi setelah kegiatan nomor 1, kegiatan pengadaan dan instalasi ini bisa dilaksanakan setelah kegiatan nomor 1 selesai. Jadi predecessornya juga ditulis. Kan yang keempat itu apa sih namanya? Pengadaan dan instalasi. So, pengadaan dan instalasi. Seperti ini. Kita klik predecessor nomor 1. Nah, jadi dia sini kelihatan setelah kita nomor 1 selesai, dilanjut ke baru bisa mulai gitu loh. Oke. Surat-suratnya juga sudah dimasukkan semua. Jika sudah, maka setelah semua dimasukkan, gunakan automatic schedule. Automatic schedule pada keseluruhan aktivitas dan membagi aktivitas menjadi 3 fase. Untuk menggunakan 3 fase ini menggunakan tools Summary ya. Jadi misalkan ini kita buat dulu semua menjadi automatic schedule. Kita buat automatic schedule, pergi ke task, lalu membuat auto schedule. Kemudian untuk membagi fasenya tadi 1, 2, 3, fase pertama. Klik tools Summary, lalu sini tulis fase pertama. Lalu selanjutnya lalu sampai seperti ini. Nah, setelah semua ini sudah, kita buat ya seperti ini. Kemudian karena ada beberapa hal terjadi dengan perusahaan, 2 aktivitas yang harus diubah jam mulainya, yaitu aktivitas pertama pada aktivitas nomor 4, tanggal mulainya tanggal 17 Februari. Kita ubah dulu aktivitas keempat. Ini awalnya sebelumnya nggak seperti ini, ntar diubah aja. Tanggal, misalkan nih, awalnya itu tanggal misalkan segini. Diubah ke tanggal 17 Februari. Nah, tuh. Sebentar di sini ada tanggalnya, ada tandanya. Misalkan kayak, nih kita ubah. Ini kan fase kedua ya. Fase kedua. Nah, kita ubah durasinya belum. Dan ISO itu durasinya 14 day. 14 day. Lalu misalkan ini kan mulainya tanggal 14 ya. Kita ubah ke 17. Ini tadi nomor 1 kan. Kita ubah ke 17 Februari. Nah, jika ada ini, kita klik saja. Oke. Nah, maka akan ada tanda seperti ini. Jadi dia bakal mulai di tanggal 17. Pada tanggal 17 dia bakal mulainya. Ntar maka hasilnya akan seperti ini. Ini di tanggal 17. Dia mulainya di sini, 17. Kemudian yang kedua itu ada di aktivitas nomor 8 di menjadi tanggal 16 Maret. Nomor 8 itu ini ya, kita ubah jadi ke 16 Maret. Nah, seperti tadi aja caranya. Nah, setelah itu, aduh. Setelah itu sudah selesai submodul 1. Untuk lanjut ke submodul 2, kita menambahkan resources. Nah, ini sudah ada di modul resources-nya. Kita masukin itu caranya pergi ke sini, ke view. Lalu gancarnya kita klik bawah ini. Kemudian pergi ke resource sheet. Nah, kita masukkan saja seperti apa yang ada di modul ini. Misalkan si Murti bekerja, si Alfa bekerja, Abdul bekerja, Erwina bekerja. Masukin type-nya, yaitu bekerja. Ini kan ada 3 pilihan ya. Nih, masukin yang bekerja. Maksudnya itu, jadi dia ini kayak si tukangnya lah, bahasanya tukangnya, yang orang yang mengerjakannya itu. Digaji seharga 25.000 per jam. 25.000 per hour. Gitu. Kemudian bawahnya Salva 20.000 per jam juga. Nah, yang Erlina ini dia dibayar 50.000 per hari. 50.000 per day. Tuh, ya jadi seperti ini.
Kemudian untuk makan dan internet ini cost kayak biaya tambahannya. Lalu untuk CPU, monitor, keyboard, dan mouse ini adalah materialnya dengan harga CPU-nya per piecesnya itu 2.500.000, monitor 1 juta, keyboard 250.000 dan mouse 200.000. Setelah itu, setelah sudah memasukin semua resource-nya pada resource sheet, kita kembali ke Gantt chart-nya. Kemudian setelah melewati tahap pertama, berikutnya adalah memasukkan research yang sudah dibuat ke Gantt chart yang sebelumnya sudah dibuat di modul 1. Masukkan research dengan aturan sebagai berikut. Kita ikutin saja yang di modul. Jadi fase pertama resource-nya ada internet dan makan. Internet dan makan. Oke. Lalu pada keterangannya, pada dialog box text information, ubah biaya untuk internet menjadi 750.000 dan untuk makan biayanya per hari adalah 100.000. Jadi ini per hari 100.000, jumlah hari dikalikan 100.000. Nah, pada tax itu ya, taxnya itu ada di, bentar guys, kemarin tuh mana ya, di research. Nah, untuk kembali lagi ya, pada dialog box text information, ubah biaya untuk internet menjadi 750.000 dan untuk makan biayanya per hari 100.000. Jumlah hari dikalikan 100.000. Jadi caranya itu adalah pergi, kan ini udah dimasukin resource name-nya, kemudian pergi ke property ini, lalu information, lalu pergi ke research. Nah, untuk internet tadi seharga 750.000. 750.000. Dan untuk makan 100.000 dikalikan per harinya. Nah, nengok hari itu dari mana? Dari yang per fasenya. Jadi misalkan ini di fase pertama itu ada 15 hari, ada 15 hari. Ini kan total di fase pertama kan. Jadi 100.000 dikali 15.000 yaitu 150.000. Lalu klik OK. Nah, kemudian pada selanjutnya itu kita kita masukin saja research-nya. Misalkan ini pada analisis kebutuhan software itu kita masukkan si Murti dan Salva. Oke, kemudian pada pemodelan sistem ada Abdul. Lalu pada analisis kebutuhan hardware ada si Erlina. Nah, lalu pada fase 2 biaya makan sama seperti biaya fase pertama. Jadi biaya makan tetap pada 100.000 per hari. Kita masukin saja di sini makan doang ya, internetnya nggak ada, makan. Lalu pergi ke information, property, information. Di sini ada 18 hari. Pada fase kedua itu 18 hari. Jadi 18 dikali 10 yaitu 180.000. Oke. Kemudian pada pengadaan dan instalasi SO ini ada si Murti. Kita masukkan Murti. Desain import output database ada si Abdul. Masukkan Abdul. Kemudian persiapan tempatan user ada si Salva.
Kemudian di pengadaan hardware ada Erlina bersama barang-barang yang ia beli. Jadi misalkan Erlina ini ada Erlina, kita masukkan CPU, keyboard, monitor, dan mouse. Nah, ini kan untuk barang-barang yang ia beli kan ada bermacam-macam ininya banyaknya nih. Misalkan CPU 508 unit, keyboard 525 unit, monitor 510 unit, dan mouse 525 unit. Caranya itu kita pergi ke property, lalu information, kita klik ke research-nya juga lagi. Nah, di unit ini yang kita ubah. Misalkan si CPU-nya nih. CPU-nya 508 unit. Lalu untuk keyboardnya ada 525 unit. Monitornya ada 510 unit. Dan untuk mouse-nya itu ada 525 unit. Lalu klik OK. Nah, lalu pada fase ketiga, makan juga ya. Cuman biaya makannya sama juga seperti fase pertama, yaitu 100.000 per hari. Kita masukin di sini makan. Kita masukkan, kemudian di sini karena ada 20 hari, jadi 100.000 kali 20 sama dengan 100 kali 20.000. 2 juta, ada 200. 100.000 kali 20 hari. 200.000. 200.000 per hari, 2 juta dong. 2 juta ya guys. 20.000. 2 juta. Berarti yang ini salah guys. Yang 180. Ini 1.800.000. Per harinya 100.000. Iya, 1.800.000 ya guys. Sorry. Oke. 18 juta. 800 ya. Lalu di sini juga ini kita ubah 15 hari berarti 1.500.000. 1.500.000. Oke, lanjut ke fase 3-nya. Programming ada si Salva. Kemudian instalasi hardware ada Salva. Kemudian implementasi Murti, Salva, Abdul, dan Erlina. Salva, Murti, Abdul, Erlina. Oke, semuanya. Setelah itu udah selesai. Kemudian disuruh buat report cash flow, resource cost overview, dan resource overview. Screenshot ketiga report tersebut, lalu masukkan ke jurnal kalian. Jadi untuk membuat reportnya itu, kita bisa pergi ke report, lalu ada cash flow. Cash flow itu ada di sini cost, lalu pergi ke cash flow. Maka keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk cash flow. Nah, inilah pokoknya. Ini untuk report cash flow-nya. Kemudian untuk research cost overview. Research cost report, research cost overview. Research cost overview. Ini ya. Oh enggak, di cost, lalu research cost overview nih, ada di sini. Nah, ini untuk research cost overview-nya. Kemudian untuk research overview-nya itu ada di report, research overview. Nah, seperti ini. Ya, mungkin sekian dari modul 5. Karena sudah selesai juga untuk latihan submodulnya. Untuk hasil report tadi itu di screenshot juga, dimasukin ke hasil praktikum, tugas hasil praktikum praktikan semuanya. Mungkin sudah cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.